Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam berkat Tuhan yang luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini membutuhkan makanan. Demikian dengan tubuh kita pasti butuh makanan untuk pertumbuhan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, di samping tubuh kita membutuhkan makanan, kerohanian kita juga butuh makanan. Jika tubuh kita yang membutuhkan makanan dan kita tidak beri makan, kita bisa mati Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kerohanian. Ketika kerohanian kita lapar dan kita tidak beri makan, kerohanian kita juga bisa mati. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan baca perenungan kita hari ini dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 4. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menceritakan bahwa sebelum Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, terlebih dahulu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini persiapan ketika Yesus mau melayani, saudara. Ketika ayat 1 kita baca, Yesus dibawa ke padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bapak Ibu Saudara, kita tahu padang gurun itu bukan hal yang mengenakan. Padang gurun itu ketika siang dia terasa panas dan ketika malam dia bisa dingin sekali. Padang gurun bukan hal yang mengenakan bagi siapapun. Di padang gurun tidak ada orang yang untuk mencari makan di sana. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, itu atas seizin Tuhan. Di ayat 2 kita baca dijelaskan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, di padang gurun, ketika Yesus berpuasa di padang gurun pasti tidak ada yang jual makanan. Dia bisa terasa lapar karena 40 hari 40 malam dia berpuasa. Yesus membutuhkan makanan. Di ayat 3 dijelaskan bahwa si pencoba datang. Ketika Yesus sedang lapar, ketika Yesus sedang butuh makanan, si pencoba itu datang, si iblis datang untuk mencobainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam keadaan lapar, iblis mencobai kita, yaitu dengan cara kebutuhan jasmani. Iblis selalu mencerang kita dari kebutuhan jasmani, apa yang akan kita makan dan kita pakai, itu yang selalu kita pikirkan biasanya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang keempat dijelaskan bahwa ketika iblis datang dan Yesus dicobai, ketika iblis bilang, cobalah rubah batu-batu ini menjadi roti, tapi Yesus menjawab, di ayat 4 ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita bisa mati ketika kita tidak beri dia makan. Tapi kerohanian kita akan terus hidup dan terus bertumbuh ketika kita beri dia makan dengan firman Tuhan. Yesus berkata bahwa ketika Yesus berkata dengan firman Tuhan, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu dia katakan ketika Tuhan Allah berbicara kepada Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ketika Ulangan 8 ayat 1 sampai 3, Tuhan berbicara kepada Musa mengenai bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Yang pertama Bapak Ibu yang bisa kita pelajari, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ayatnya, Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ketika kita memberi makanan rohani kita. Yang pertama adalah ayat 1 dari Ulangan 8 ayat 1, yaitu mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan, akan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai dalam masa sulit, marilah ingat perbuatan Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Ingatlah apa yang sudah Tuhan buat selama ini dalam hidup kita. Dengan begitu kita bisa mengakui bahwa Tuhan selalu menolong kita. Yang kedua, dari ayat 2 dikatakan bahwa Bapak Ibu di Ulangan 8 ayat 2 merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bangsa Israel ketika dibawa Tuhan masuk ke padang gurun, itu bukan suatu hal yang tidak ada rencana Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel dibawa ke padang gurun, itu adalah latihan bagi bangsa Israel ketika untuk masuk ke dalam tanah Kanaan dan menghadapi orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Demikian pula dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan bawa kita masuk ke padang gurun, masuk ke dalam pencobaan, masuk ke dalam berbagai masalah yang kita tidak tahu kapan masalahnya bisa selesai dan kapan Tuhan akan tolong kita, biarlah kita
terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang turun tangan atas setiap masalah dan pergumulan kita. Yang ketiga dari ayat 8, Ulangan 8 ayat yang ketiga adalah hidup dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus dicobai, dia berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah kerohanian kita terus bertumbuh dan terus menjadi dewasa dengan menghidupi kerohanian kita, sehingga firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengar dapat membuat kerohanian kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah terus belajar mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan belajar untuk hidup dengan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami dari Ulangan 8 ayat 1-3. Kami harus mengingat akan semua kebaikan Tuhan, dan kami harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi tumbuh dan berbuah di hati kami yang subur, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Terus maju Bapak Ibu. Jangan takut, setiap masalah, setiap pergumulan Tuhan pasti tolong kita semua. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.